kita ketahui bersama bahwasannya Gedung Student Center ini adalah pusatnya kegiatan mahasiswa. Sebenarnya ini permasalahan dari dulu gitu. Permasalahan yang memang dipermasalahkan oleh senior-senior kita dulu. Kalau sekarang kadang sampai jam 4 aja udah satpam, udah bos gitu. Suruh ke bawah gitu, suruh kita udahan gitu kan lah. Katanya itu. Tapi kita tidak mendapat entah itu selembaran yang memang di dalamnya mengumumkan pun berisi tentang informasi bahwa SC ditutup sampai jam 9. Enggak. Dua semester sudah dilalui dengan sistem perkuliahan secara hybrid. Aktivitas kampus perlahan mulai kembali berjalan. Berbagai unit kegiatan mahasiswa mulai terasa hidup dan meramaikan lingkungan kampus. Meski belum sepenuhnya normal, pihak kampus mendukung dengan membuka kembali Gedung Student Center sebagai fasilitas kegiatan mahasiswa untuk menciptakan berbagai karya. Di tengah kebahagiaan kembalinya aktivitas secara offline, rasa dilema muncul tatkala Gedung Student Center untuk UKM jam operasionalnya tetap dibatasi. Hal ini tentunya menyebabkan kegiatan mahasiswa tidak leluasa dan kurang optimal. Student Center yang merupakan pusat aktivitas mahasiswa kini menimbulkan keresahan. Pembatasan jam yang diberlakukan memangkas juga ide-ide serta kebermanfaatan Student Center terasa hambar. Sejalan dengan itu, Ketua Umum Pramuka Jainal Arifin menyebutkan adanya Student Center ini sangat membantu unit kegiatan mahasiswa dan unit kegiatan khusus dalam melaksanakan berbagai agenda serta sebagai wadah mahasiswa berkreasi dan beraksi. Pembatasan jam operasional gedung yang sering disebut SC ini tentunya sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan dan pola kegiatan mahasiswa. Sampai malam. Dan ketika sekarang ada pembatasan seperti ini, itu sangat berpengaruh. Cukup memberikan shock terapi lah bagi para pengurus, khususnya para pemangku kebijakan yang saat ini mungkin saya pun sebagai pengurus ya, ketua di Pramuka Universitas Gunung Jati Bandung, cukup kesulitan untuk menentukan tempat-tempat ketika tempat yang pusat kegiatan kita itu di SC kemudian dibatasi, kita sulit cari tempat lain. Terkadang kita pun harus keluar nyari tempat dan perkara mencari tempat itu tidak mudah karena kan harus bersangkutan dengan perizinan. Kalau diizinkan ya kita bisa langsung menggunakan, tapi kan kalau yang sifatnya komersil itu susah juga. Kita harus bayar. Dengan dibatasinya penggunaan gedung SC membuat beberapa agenda kegiatan dilaksanakan di luar. Siklus yang seperti ini tentunya tidak ramah di kantong. Menurutnya, pembatasan jam operasional ini cukup membuat kekhawatiran terhadap kualitas SDM UKM Pramuka. Setelah hampir 2 tahun aktivitas dilakukan virtual dan efeknya tidak optimal dalam segi kinerja, saat tiba dilaksanakan tatap muka, namun diberi estimasi waktu yang cukup singkat, dirasa sedikit membuat dilema. Muncul kekhawatiran acara kegiatan tidak berjalan sesuai rencana. Salman Hilmi, Ketua Pencaksilat Kraftologi pun menyebutkan jika pembatasan jam operasional SC ini sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan UKM Pencaksilat Kraftologi. Sangat berpengaruh sekali, terutama bagi kita yang memang menghindari jam-jam untuk kegiatan akademis sendiri. Itu kan dari sore ke malam. Nah, melihat kemarin pembatasan SC itu sampai sore, kita agak terkendala dengan tempat untuk kita melaksanakan kegiatan seperti latihan dan lain sebagainya. Akibatnya, kegiatan yang belum tuntas itu terpaksa bubar dan mau tidak mau mencari tempat baru untuk melanjutkan pembahasan. Hal ini sangat memakan waktu dan membuat agenda kurang efektif. Meski cukup membuat gelisah, pihak Pencaksilat Kraftologi belum melakukan koordinasi dengan birokrasi mengenai permasalahan pembatasan jam operasional ini. Berbeda dengan Salman, Ketua Pencaksilat Paku Banten Agis Mulyansah justru telah melakukan mediasi dengan birokrasi.
Bahkan didampingi juga oleh SEMAU dan DEMAU mengenai pembatasan jam operasional SC. Namun sayangnya, mediasi tersebut tidak membuahkan hasil. Birokrasi terkesan acuh, tidak menanggapi kegelisahan mahasiswa. Tapi tanggapan dari birokrasi itu tidak respect terhadap kita. Bukti ketidakrespekan birokrasi terhadap UKM dan UKK, tidak adanya perubahan apa-apa yang kita tuntut terhadap birokrasi. Tidak tinggal diam, pihaknya berkoordinasi dengan Forum Komunikasi UKM dan UKK pada minggu lalu untuk melaksanakan rapat antar UKM mengenai pembahasan keberlangsungan kegiatan ke depannya, serta mendesak untuk membuka SC seperti dahulu, yakni 24 jam tanpa adanya pembatasan jam operasional. Karena ini kan fasilitas UKM dan UKK. Kita di sini dituntut untuk berprestasi. Namun fasilitas yang kampus berikan terhadap kita seperti apa? Apakah setimpalkah atau tidak? Jainal turut membantu dan mendorong UKM lain untuk mengajukan keresahan ini kepada kemahasiswaan. Ia juga mendukung negosiasi mengenai kebijakan baru ini. Apakah bisa diterapkan kembali jam operasional SC ini selama 24 jam? Jadi yang kami lakukan saat ini adalah mendorong teman-teman UKK dan UKM yang lain supaya untuk bisa mengajukan hal ini. Jadi saya tidak melakukan koordinasi secara langsung, tapi saya memberdayakan teman-teman UKM dan UKK yang lain. Ketua Umum Paduan Suara Mahasiswa, Hanif Darmawan turut merasa kelimpungan dengan pembatasan jam penggunaan SC. Untuk melonggarkan aturan dan membalikkan jam operasional SC, Hanif ikut serta dengan Ketua Umum UKM lainnya untuk menyuarakan satu keinginan, yakni dibukanya SC secara 24 jam. Ada koordinasi ke pihak birokrasi dan kita pun sudah kemarin ngumpul antar UKM gitu ya, namanya FKU forum UKM gitulah, FKU. Terus kita udah ngasih ke sana gitu, udah komunikasi sama satpam sini juga udah gitu. Sungguh disayangkan, hasil diskusi tersebut masih terombang-ambing. Kejelasan kebebasan pintu SC ini belum menemukan titik terang. Hingga saat ini, jam operasional tidak menentu. Namun yang jelas, kegiatan tetap dibatasi. Menghambat banyak UKM yang sedang mengukir prestasi. Kampus seolah tidak peduli. Kalau misalkan lebih jauhnya itu bisa 24 jam. Nah, adapun tidak bisa 24 jam, minimal sampai jam 10 malam lah operasi SC ini gitu. Dikarenakan memang kalau dibatasi kegiatannya itu cuma dari jam 8 sampai jam 4 sore itu doang, itu tidak akan mencukupi kegiatan-kegiatan UKM yang ada di kampus ini gitu. Harapan dari kita sendiri sih SC dibuka 24 jam. Itu sih harapan yang paling kita nantikan, karena ya mengingat fungsi dari UKM ataupun UKK sendiri ya memang harusnya tidak terbatas oleh waktu. Harapan dari saya, dari PSM sendiri mungkin sangat ingin gitu ya SC ini dibuka 24 jam. Karena apa? Karena kita itu ya kalau udah bisa dibilang mah UKT mau bayar gitu ya. Jadi ya ini fasilitas kita gitu. Maksudnya kalau nggak dibuka 24 jam bisa dibilang kreativitas kita tuh jadi terbatas gitu. Berbeda dengan kalau misalkan SC dibuka 24 jam itu kreativitas kita maju gitulah bisa dibilang gitu. Terus juga mungkin bukan dari PSM aja tapi UKM lain juga mungkin punya base campnya sendiri di luar dan itu tuh butuh biaya gitu. Kalau misalkan di SC dibuka 24 jam kan ya kita nggak perlu ngeluarin biaya itu lagi gitu. Karena yang saya rasa saat ini permasalahannya adalah ketika SC tutup ya kita bingung untuk pembinaan gitu. Ditambah kita tidak ada penambahan anggaran sehingga kalaupun kita mau pinjam tempat di luar kampus yang dalam tanda kutip harus komersil, kita kan kebingungan juga. Kecuali kalau memang dari pihak kampus ada penambahan anggaran untuk khusus misalkan penyewaan tempat di luar gitu kan, untuk penunjang kegiatan kita. Tapi karena memang itu nggak ada, jadi kami akan merasa sangat kesulitan
begitu. Nah, sehingga harapan kami adalah semoga kedepannya SC ini bisa dioptimalkan lagi, sehingga pembinaan anggota, kemudian kumpul rapat untuk mempersiapkan kepengurusan itu akan lebih maksimal. Itu sih yang kami harapkan. Tentunya itu pun menjadi harapan teman-teman UKM dan UKK yang lain. Keempat ketua umum UKM tersebut berharap kampus membebaskan aturan pembatasan jam operasional ini dan kembali seperti dulu, yakni dibuka selama 24 jam. Dengan begitu, segala kegiatan bisa berlangsung maksimal dan menghasilkan karya-karya yang nantinya juga mengharumkan nama kampus.